Hari itu, suara gaduh dari dapur membangunkanku dari lamunan yang tak berujung. Aroma nasi yang sedang dimasak terbawa angin, bercampur dengan wangi masakan sayur kesukaan Budi. Biasanya, suara riuh itu menandakan bahwa semuanya baik-baik saja di rumah kami. Tapi, tidak ada yang tahu betapa rapuhnya suasana di balik dinding-dinding ini. Aku, Rina, merasa seperti seorang pengamat dalam hidupku sendiri. Setiap pagi, aku bangun sebelum matahari menyingsing, memastikan semua kebutuhan keluargaku terpenuhi. Andi, suamiku, sudah bersiap-siap untuk pergi kerja. Dia selalu terlihat serius dengan pakaiannya yang rapi, dan aku bisa melihat betapa beratnya beban yang dipikulnya sebagai kepala keluarga. Namun, di balik semua itu, kadang aku merasa terasing. Andi, meski bekerja keras, seringkali tidak peka terhadap apa yang aku rasakan. Dinda, putri remajaku yang berusia 15 tahun, adalah cerminan dari perubahan yang terjadi secara tiba-tiba dalam hidupku. Dia dulunya manis dan ceria, tapi sekarang tampaknya dia sedang berjuang menemukan jati dirinya. Seringkali, aku mendapati dia terkurung di kamarnya, mendengarkan musik yang tidak aku pahami, atau berbicara dengan teman-temannya di media sosial. Rindu akan keterhubungan yang pernah kami miliki. Seringkali aku berusaha memulai percakapan. Namun Dinda hanya menjawab sepatah dua patah kata. Seolah aku hanya gangguan di dunia kecilnya. Di sisi lain, ada Budi, anak lelaki polosku yang berusia 10 tahun. Dia adalah jembatan antara aku dan Dinda. Semangatnya menyegarkan hatiku di tengah kepenatan. Setiap kali dia mendekat, pelukan hangatnya memberi rasa aman yang sulit kuungkapkan dengan kata-kata. Budi selalu memperhatikan suasana hati kami. Kadang membuat lelucon untuk menghibur Dinda, bahkan di saat-saat terburuk sekalipun. Ketika Andi pergi, aku melihat Dinda melirik ke arah jendela. Wajahnya dipenuhi kerinduan akan sesuatu yang tidak bisa dia ungkapkan. "Mama, bolehkah aku pergi ke rumah Sarah setelah sekolah?" tanya Dinda. Suaranya menggema di ruang tamu. Sarah adalah temannya yang baru, dan aku tahu bahwa Dinda sangat terikat dengannya. Aku hanya mengangguk, meskipun hatiku sedikit cemas. Waktu berlalu, aku memasak sambil memikirkan apa yang salah dengan keluargaku. Kami terlihat sempurna di luar, seperti keluarga bahagia yang sering diidam-idamkan. Namun, di dalam hati, ada kerinduan yang mendalam untuk komunikasi yang lebih baik, untuk mendengarkan satu sama lain tanpa merasa terasing. Suara Budi memecah lamunan. "Mama, jadi kita mau makan siang di mana?" tanyanya ceria. Seperti biasa, aku tersenyum, berusaha menyembunyikan segala keraguan yang menggelayuti pikiranku. "Di meja makan, sayang. Kita makan bersama." Disinilah aku, di antara harapan dan kenyataan, berusaha menyelamatkan rumah tangga kami dari ruang rahasia yang perlahan mengungkapkan ketidakpuasan dalam hati masing-masing. Kami perlu menemukan cara untuk berbicara, untuk saling mendengarkan. Namun, saat ini, semua yang bisa kulakukan adalah berdoa. Aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi ponsel Andi yang tergeletak di meja samping. Pesan-pesan itu masih terbayang jelas di pikiranku. Saat aku menggulir layar, hati ini seakan diremas-remas. Kata-kata manis yang ditujukan kepada seorang wanita yang bukan diriku, menyentuh bagian terdalam dari rasa sakitku. Sudah berapa lama aku tertidur dalam ketidaktahuan? Andi baru saja pulang dari kerja, wajahnya tampak lelah. Dia tidak menyadari bahwa malam ini, suasana di rumah kami akan jauh dari tenang. Dinda di kamarnya, mengerjakan PR dan Budi sedang asyik bermain game di ruang tamu. Semuanya tampak normal, seolah ketegangan ini tidak ada. Namun hatiku bergejolak. Rasa sakit ini bukan hanya milikku. Aku harus melindungi anak-anak kami dari kebohongan yang mungkin menghancurkan segalanya. Ketika Andi duduk di sofa, aku memutuskan sudah saatnya berbicara. "Andi," suaraku bergetar. Dia mengangkat wajahnya, terlihat sedikit terkejut. "Kita perlu bicara." "Ada apa?" tanyanya. Nada suaranya biasa saja, seolah tidak ada yang salah. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan detak jantungku yang berdebar. "Aku menemukan pesan-pesan di ponselmu," kataku, berusaha menjaga suara tetap stabil. "Pesan-pesan itu intim." Keningnya berkerut.
Pesan-pesan, apa yang kau maksud? Pesan dari wanita lain, jawabku, menatap matanya yang seolah ingin menyangkal. Andi, ini bukan hal sepele. Mengapa kamu melakukan ini? Dia terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada defensif. Kau salah paham, itu hanya teman kerja. Aku tidak melakukan apa-apa yang tidak semestinya. Satu lagi penyangkalan. Rasa sakitku berlipat ganda. Tapi Andi, aku tidak bisa mengabaikan semua ini. Bagaimana kamu bisa menganggap ini normal? Apa kamu tidak melihat betapa hancurnya hatiku? Dia berdiri, berjalan ke arah jendela. Kau selalu berlebihan, Rina. Aku lelah mendengar semua ini. Kenapa kita tidak bisa tinggal tenang seperti biasanya? Karena biasanya tidak lagi cukup. Suaraku meninggi, meledak dalam ketidakberdayaan. Aku merasa sendirian dalam rumah ini, dan sekarang kamu membuatku merasa lebih terasing lagi. Apa yang terjadi dengan kita? Andi berbalik, matanya penuh ketidakpahaman. Aku bekerja keras untuk keluarga ini. Itu seharusnya cukup untukmu. Dan aku di sini, merawat anak-anak dan rumah, sementara kamu tidak melihat betapa senyapnya kehidupan ini untukku. Teriakku, air mata mengalir di pipi. Apa kamu tidak mendengar jeritan hatiku? Budi muncul dari ruang tamu, wajah polosnya tampak bingung. Ibu, kenapa teriak? Tanyanya dengan nada cemas. Aku menatap anakku, dan rasa bersalah segera menyelimuti hatiku. Tidak sayang, ibu hanya ngobrol dengan ayah, jawabku, berusaha mengatur napas. Andi menjauhkan pandangannya dari kami, tampak semakin tertekan. Aku harus pergi ke kantor lagi, katanya datar sebelum melangkah keluar rumah, meninggalkan keheningan yang menyakitkan. Aku menghempaskan tubuh ke sofa, merasakan beban yang tak tertahankan. Budi mendekat, memelukku. Ibu, kenapa ayah pergi? Tanyanya, polos. Budi, ibu hanya perlu waktu untuk berpikir, jawabku sambil mengusap punggungnya. Dalam hatiku, aku tahu waktu yang kami butuhkan mungkin lebih dari sekedar pemikiran. Ini adalah perjuangan untuk menyelamatkan rumah tangga yang semakin rapuh. Dan aku tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Dalam hatiku, aku tahu waktu yang kami butuhkan mungkin lebih dari sekedar pemikiran. Ini adalah perjuangan untuk menyelamatkan rumah tangga yang semakin rapuh, dan aku tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Namun, hari itu, rasa ingin tahuku menggelora lebih dari sebelumnya. Aku tidak bisa membiarkan semua ini terus berlarut-larut. Kulangkahkan kaki menuju kamar Dinda, bertekad untuk menemukan kebenaran. Suara ketukan pintuku membuat jantungku berdebar. Terasa berat, seolah setiap detik mengandung beban yang harus kutanggung. Aku memutuskan untuk mengetuk pintu dengan lembut, berharap Dinda tidak marah. Dinda, boleh ibu masuk? Tanyaku. Suaraku bergetar. Setelah beberapa detik, ku terima jawaban samar dari dalam. Masuk. Kamar Dinda dipenuhi poster-poster band kesukaannya dan tumpukan buku yang belum dibaca. Aroma parfum yang terlalu kuat menyeruak, menambah kesan bahwa putriku berusaha menyembunyikan sesuatu. Aku melangkah masuk, melihat Dinda duduk di meja belajarnya. Wajahnya tertegun saat matanya bertemu pandanganku. Ada yang ingin ibu bicarakan, kataku, berusaha menahan nada suaraku agar tidak terdengar menuduh. Dinda menunduk, seolah menyembunyikan sesuatu. Dan saat itu, aku melihat ponselnya tergeletak di atas meja. Layar menyala dengan notifikasi yang mencolok. Dalam sekejap, rasa curiga menggelayuti pikiranku. Tanpa berpikir panjang, aku mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Dinda langsung melompat, berusaha meraih ponselnya. Ibu, jangan, teriaknya, suaranya penuh ketakutan. Akhirnya aku berhasil mengamankan ponsel itu, dan saat layar terbuka, jantungku seakan berhenti. Pesan-pesan dari teman-teman Dinda yang berisi ungkapan perasaan, termasuk pengakuan akan rasa kesepian dan pencarian identitas diri yang mendalam. Di antara pesan-pesan tersebut, ada satu yang paling membuatku terkejut. Dinda berbagi pengalaman tentang pertemanan di dunia maya yang membuatnya merasa diterima. Ibu, itu tidak seperti yang ibu pikirkan. Dinda berusaha menjelaskan. Tapi nada suaranya sudah cukup membuktikan bahwa ia terjebak dalam jaringan yang lebih dalam dari sekedar pertemanan. Ini semua karena kurangnya komunikasi di keluarga kita, Dinda, ujarku, menahan air mata. Jelas sekali, aku telah gagal memberikan ruang bagi Dinda untuk berbicara tentang perasaannya.
Kamu merasa terasingkan? Ibu juga merasa sendirian, lanjutku, berharap bisa menyentuh hatinya. Namun saat kami berdebat, suara Budi terdengar dari luar. Ibu, Dinda, apa yang terjadi? Anak laki-lakiku yang polos itu berdiri di ambang pintu, menatap kami dengan wajah bingung. Seolah seluruh dunia terhenti sejenak, dan aku tahu saat itulah rahasia yang kami sembunyikan akan terbongkar. Dinda memandangku dengan panik, sementara mataku tak dapat berpaling dari wajah Budi yang penuh rasa ingin tahu. Ibu dan Dinda hanya sedang berbicara, kataku cepat, berusaha meyakinkan. Tetapi aku tahu itu tidak cukup. Dinda terlihat semakin gelisah, dan saat dia mencoba berbicara, suaranya tersendat. Budi, ini bukan urusanmu, ujarnya. Tetapi suaranya justru menambah ketegangan dalam ruangan. Dalam momen itu, semua perasaan terpendam mulai menumpuk, dan aku menyadari bahwa kami berada di tepi jurang kehancuran. Jika kami tidak segera berbicara, tidak ada yang dapat menyelamatkan kami. Rahasia yang terungkap ini bisa menjadi awal dari sebuah perubahan, atau justru akhir dari segalanya. Berat untuk menerima, tetapi aku tahu inilah saatnya untuk berjuang. Rahasia yang terungkap ini bisa menjadi awal dari sebuah perubahan, atau justru akhir dari segalanya. Berat untuk menerima, tetapi aku tahu inilah saatnya untuk berjuang. Dalam keheningan malam itu, aku merasakan angin lembut berbisik, seolah memberi dorongan semangat untuk melangkah maju. Keesokan harinya, kami duduk berempat di ruang tamu, menunggu kehadiran konselor keluarga yang kami pilih dengan hati-hati. Ada rasa canggung dan tegang yang menyelimuti kami. Andi tampak gelisah, terus memainkan ponselnya yang sepertinya tidak bisa memberi solusi apapun untuk situasi kami. Dinda, dengan mata yang mencerminkan keraguan, tampak bersiap-siap untuk mengungkapkan perasaannya. Namun ada ketakutan yang jelas menghantui. Sementara Budi, dengan polosnya, menggenggam tangan Dinda, seolah memberikan dukungan tanpa kata. Konselor kami, Bu Maya, masuk dengan senyuman hangat yang langsung memberikan sedikit kenyamanan. Selamat pagi keluarga. Terima kasih sudah mau bertemu dengan saya. Saya di sini untuk membantu kalian berkomunikasi lebih baik dan menemukan jalur bagi setiap perasaan yang tersembunyi. Katanya dengan suara yang lembut. Rina, si ibu rumah tangga, yang selama ini merasa terasing, merasakan jantungnya berdegup kencang. Saya tidak tahu harus mulai dari mana, ujarku. Suara bergetar. Saya merasa terjebak antara berjuang untuk keluarga dan merasakan kesepian yang menyakitkan. Andi menatapku, seolah baru menyadari betapa beratnya beban yang aku pikul. Rina, aku tidak bermaksud membuatmu merasa sendirian. Aku hanya, dia terdiam, mencari kata-kata yang tepat. Tidak mengapa, Andi. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun. Ini tentang kita semua. Dinda menambahkan, suaranya tak kalah bergetar. Aku merasa seperti tidak ada yang mengerti siapa aku. Bu Maya tersenyum dan mengangguk. Hal ini sangat penting untuk diungkapkan. Dinda, bisa coba ceritakan kepada orang tuamu tentang perasaan dan tantangan yang kamu hadapi? Dengan napas dalam-dalam, Dinda mulai berbicara. Aku merasa terasing di sekolah. Teman-temanku sudah mulai menemukan jati diri mereka, sementara aku masih berjuang. Dan aku takut kalau orang tua tidak akan memahami atau bahkan menilai aku. Dinda, kami tidak akan pernah menilai kamu. Aku menjawab, berusaha menenangkan. Kami hanya ingin memahami dan mendukungmu. Budi, yang selama ini berperan sebagai jembatan, menyodorkan gambar yang ia buat. Ini kita sekeluarga. Kita harus tetap bersama ya? Tanyanya polos, dengan harapan murni di matanya. Mendengar itu aku merasakan haru. Ini adalah momen di mana kami semua menyadari bahwa kami adalah satu kesatuan, meskipun ada jarak yang membuat kami merasa terpisah. Bu Maya mengajak kami untuk berlatih mendengarkan satu sama lain tanpa menginterupsi, memberikan ruang untuk setiap suara terdengar. Kami berproses dengan lambat, tetapi setiap kata yang terucap membawa sedikit kelegaan. Rasa sakit yang terpendam mulai menguap ketika kami saling membuka hati. Perlahan, terasa seperti ada dinding yang runtuh di antara kami, membiarkan cahaya memasuki ruang gelap yang selama ini kami hidupi. Saat sore menjelang dan sesi kami berakhir, aku merasa ada harapan baru di depan.
Mungkin jalan masih panjang dan penuh rintangan, tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa kami berada di jalur yang benar. Dan kali ini, aku tidak merasa sendirian. Mungkin jalan masih panjang dan penuh rintangan, tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa kami berada di jalur yang benar. Dan kali ini, aku tidak merasa sendirian. Saat malam mulai merangkak masuk, aku duduk di ruang keluarga, menatap lampu-lampu kecil yang berkelap-kelip. Suara tawa Dinda dan Budi menggema dari dapur, di mana mereka berusaha membuat kue sederhana untuk merayakan hari ulang tahunku yang terlupakan. Andi, suamiku, tampak terjebak dalam pekerjaan kantornya. Tetapi setiap kali mataku beralih ke arah meja kerjanya, aku merasakan kehadirannya. Seolah dia tidak hanya terikat pada layar komputer, tetapi juga terikat pada kami. "Bo, kue kami hampir jadi," teriak Dinda dari dapur. Suaranya ceria, jauh dari suara cemas yang biasanya kutemui saat dia berusaha menemukan identitasnya. Sepertinya, kami semua sedang berusaha menemukan jalur kami sendiri. Dan malam ini, keceriaan mereka seakan menuntunku untuk lebih optimis. "Iya sayang, aku sudah tidak sabar," jawabku, menegakkan punggung dan tersenyum. Namun di dalam hati, ada satu pertanyaan yang menggelayuti. Apakah hubungan kami bisa benar-benar pulih? Ketegangan yang pernah ada masih menyisakan bekas. Dan meski kami berusaha saling memahami, keraguan itu masih ada, seperti bayangan yang tidak mau pergi. Sedetik kemudian, Andi keluar dari ruang kerja, merapikan bajunya. "Ada apa di luar sana?" Suara ramai sekali, tanyanya, makanan ringan di tangannya. Sebuah pertanyaan yang terkesan sepele, tetapi di balik itu, aku bisa merasakan keinginan Andi untuk terhubung lagi. "Dinda dan Budi sedang membuat kue untukku," jawabku, berusaha menyelipkan rasa bahagia dalam suaraku. "Mau ikut membantu?" Dia terdiam sejenak, lalu mengangguk. Aku bisa melihat di dalam dirinya ada keinginan untuk berpartisipasi, untuk menjadi bagian dari kebahagiaan keluarga kami. Dan tanpa sadar, aku mulai merasakan harapan tumbuh di dalam hatiku. Kami semua memiliki kesalahan, tetapi kami juga punya kesempatan untuk memperbaikinya. Saat Dinda dan Budi menunjukkan hasil kue mereka yang sedikit berantakan, Andi tertawa. Dan dalam tawa itu, aku mendengar jelas upaya kami untuk saling berkomunikasi. "Kue ini harus diberi nama. Kalau tidak kita tidak bisa makan," Budi berpendapat, polos seperti biasanya. Dinda mencibir, tetapi senyumnya tidak bisa disembunyikan. "Aku usul kita sebut kue harmoni, karena kita membuatnya bersama," ucapku dengan pelan, dan mataku bertemu dengan Andi. Dia tersenyum, seolah mengerti bahwa ini lebih dari sekadar makanan, tetapi simbol dari usaha kami untuk saling mendengarkan. Setelah satu potong kue itu disajikan, kami duduk di meja makan, merasakan kehangatan satu sama lain. Dinda mulai bercerita tentang teman-teman sekolahnya, dan Budi menunjukkan bakatnya dalam menggambar. Dan sepertinya dia mulai menyadari betapa berartinya keberadaan masing-masing dari kami. Tidak ada lagi ruang rahasia yang penuh ketegangan di antara kami. Kami adalah keluarga yang kembali berusaha membangun fondasi lama yang sempat rapuh. Mungkin perjalanan kami masih panjang, tetapi malam ini, di tengah tawa dan cerita, aku tahu kami telah mengambil langkah pertama menuju masa depan yang lebih cerah. Kami belajar untuk saling mendengarkan dan menghargai satu sama lain. Dan itu adalah langkah terpenting dalam menyelamatkan rumah tangga kami.